Karena gue bukan marahnya ke Dustin, bukan bercanda. Iya. Itu Gitu. bener ya, itu bener. Itu bener. Oke. Masa si Dustin ditanya, gue suruh ke rumah Om Deddy, perkara ke rumah Om Deddy doang nih, Cok, ke rumah Om Deddy. Bilang, besok ke rumah Om Deddy ya. Oh iya, naik apa? Naik, ya terserah lu mau naik apa? Naik motor, naik mobil. Kalau naik motor pakai sarung tangan nggak? Ya pakai sarung tangan karena PSBB. Kalau naik mobil, ya terserah lu, gue bilang. Oh, rumah Om Deddy itu Bintaro ya? Iya, Bintaro. Bintaronya tuh Tangerang, kagak perlu dibahas. Ya kan, lu tinggal ke sono. Dia mau Bintaro Tangerang, mau Bintaro Jakarta, bukan urusan lu, Dustin. Dongo, kesel gua. Tapi Gen, lu tuh mulai menemukan bahwa kayaknya memang kalau materi stand up gua, pembedahan premis gua ini gua kombinasikan dengan intonasi marah-marah nih bakal maut. Kapan lu mulai merasa bahwa lu sadar bahwa lu punya senjata itu? Kapan? Gimana nemunya? Kapan ya? Nemunya kapan ya? Gue juga nggak tahu nemunya kapan, Cok. Itu datang secara natural gitu aja, Gen? Iya, datangnya emang kalau lu inget, gue tuh punya materi dulu tahun 2000 sebelum gue masuk Suci. Sebelum gue masuk Suci, gue udah ada materi marah-marah yang tukang gorengan. Ini kalau ada anak-anak yang gue yang kenal, itu pasti banyak yang tahu. Gue tahu. Yang dikebalikin kan tukang gorengan. Ditebalikin. Nah, itu gue belum terkenal dengan marah-marah, tapi emang gue seneng dengan stand up yang ngegas gitu. Iya. Berarti memang itu bukan sesuatu yang lo rancang atau lo sengajakan ada, tapi itu marah-marah itu adalah sesuatu yang datang dengan natural, tiba-tiba tercipta aja gitu dalam materi lo gitu. Iya, karena setiap premis gua tuh kan kita premis berdasarkan keresahan ya. Nah, karena premis apa yang gua bawa tuh selalu emang isinya tuh ya gue kesel sama sesuatu ini gitu, gue kesel sama ini. Nah kan beda-beda, ada orang yang kesel terus akhirnya materinya diusilin kayak dibikin ini gimana kalau misalnya gini. Nah kalau gue tuh nggak gue usilin tapi gue ekspresikan gitu. Itu bedanya gue dengan komik-komik kayak lu kesel nih sama materi lu misalnya dengan upacara kematian. Nah kalau lu kan tipe yang mengusilkan kan pada materi ini lu usilin jadi ini gimana kalau misalkan kita ganti ke acara pernikahan kayak gitu, acara pernikahan diganti ke kematian kan gitu kan, lempar bunga. Nah kalau gue enggak, gue pasti bakal bawainnya beda kalau gue, karena gue mengekspresikan misalnya materi lu kan gue sebel sama acara lempar bunga di pernikahan, ya kan? Betul. Nah kalau lu bawa, lu usilin, ini gimana kalau misalkan di acara kematian yang dapat bunga dia yang mati berikutnya, kan gitu kan materi lu dulu kan. Nah kalau gue pasti beda, kalau gue pasti ini gimana kalau misalkan yang kita lempar bukan bunga tapi kapak gitu. Pasti gue mengarahnya ke sono. Jadi gue emang lebih mengekspresikan gitu. Oke. Nah, Gen, ini menarik nih. Lu kan sudah terbukti di berbagai panggung, mau di panggung stand up, mau di panggung layar lebar, bahkan di panggung TV sekalipun, bersama Om Deddy di panggung YouTube juga, bahwa formula marah-marah ini works. Oke? Iya. Hampir works. Nah, kalau di Om Deddy kalau di Om Deddy itu pure karena duit. Marah-marah pure karena duit. Iya, tapi maksud gue, lu merasa nggak satu saat nanti ini akan membuat lu jadi tidak mengeksplor beberapa jenis premis lain gitu. Dan lu ngelihat marah-marah ini gimana? Apakah lu takut bahwa ini akan menjadi memanjakan lu, atau nanti ke depannya lu jadi Regen kejang-kejang, atau mungkin Regen salto-salto selain marah-marah? Nah, tapi kan kita nggak tahu maksud gue. Apa lu punya alternatif lain? Apa lu akan tetap simpen marah-marah ini? Kalau gue kayaknya bakal, kalau ditanya kayak gitu, karena gue nggak pernah ngeklaim ya, Cok ya, nggak pernah ngeklaim bahwa gue marah-marah gitu. Jadi, jadi gue nggak akan pernah merubah, tapi gue bakal update terus gitu. Jadi gue nggak marah-marah, mungkin itu karena itu pembawaan gitu. Kita nggak bakal mungkin bisa merubah delivery gitu. Paling caranya misalnya update nih, delivery tetap ada marah-marah. Kayak gue di wedding proposal, menurut gue walaupun banyak marah-marahnya, tapi gue mainin tempo tuh. Jadi ada tempo pelan, tempo pelan terus tiba-tiba gue marah-marah gitu. Jadi menurut gue nggak akan ngilangin hal-hal kayak gitu. Maksud gue karena itu gue gitu, bukan sesuatu yang apa? Lo pernah nggak tergoda gitu, Gen? Tergoda for the sake of ya pengen challenge aja gitu. Lo pernah nggak tergoda pengen challenge diri lo gitu di sebuah satu panggung? Lo coba bikin satu materi yang
nggak ada marah-marahnya sama sekali. Pernah tergoda nggak? Atau kepikiran nggak lo akan melakukan itu ke depannya? Atau lo merasa bahwa ya nggak harus ngelakuin itu juga gitu? Di corporate gue kagak marah-marah, Cok. Gue corporate nggak mungkin acara corporate. Transfer dong invoice-nya bangsat kalau lu marah. Nah, makanya gue kalau di corporate jadi menurut gue kagak perlu di challenge. Kalau bayarannya gede, ya gue bakal melakukan hal yang mereka mau gitu. Jadi kayak corporate kan gue biasa aja gitu. Assalamualaikum, halo semuanya, gitu-gitu biasa, normal. Nggak ada gue pas masuk, selamat malam. Dasar apa pejabat anjing gitu-gitu nggak mungkin. Itu tidak kan, itu tidak. Nah, Gen, lo pernah punya keresahan nggak, Gen? Kita kan pelaku komedi, Gen. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya marah-marah lo itu sebenarnya hanya delivery atau pembawaan. Tapi sebenarnya keindahan dari materi lo tuh adalah observasinya sebenarnya. Dan dieksekusi dengan indah, dengan marah-marah, makanya lucu. Cuman kan kita tahu karena kita kan pengguna, itu kan kita pelaku komedi nih, Gen. Yeah. Lu pernah sebel nggak, Gen? Karena orang perhatiannya tersimpangkan ke marah-marahnya, bukan ke keindahan lu membuat observasinya, membuat premisnya. Padahal menurut gua kekuatan lu sebenarnya di situ. Dan lu mengeksekusikannya dengan indah sekali dengan marah-marah. Lu pernah sebel nggak kayak, men, iya memang marah-marah gue lucu, tapi lu lihat dong, point of view gue lebih lucu. Dalam hati lu pernah ngedubel gitu gak, Gen? Kalau gua nggak pernah ngedumel karena gue tahu kenapa mereka ketawa. Menurut gue bukan cuma gara-gara gue marah, tapi gara-gara dia juga tahu nih materi gue, gitu. Jadi karena dia ngedengerin. Karena kalau misalkan cuman premis ditambah marah-marah, kagak lucu, Cok. Nggak bakalan lucu. Itu karena mereka ketawa, karena mereka menghargai tuh cerita gue, gitu. Atau kalau ketawa itu karena takut dong dimarah-marahin. Oke, berarti lu tidak pernah merasa bahwa marah-marahnya itu menutupi keindahan materinya secara keseluruhan. Lo nggak pernah merasa seperti itu? Enggak. Karena gue pernah coba bikin materi yang cuman marah-marah doang, tiba-tiba masuk marah-marah, kagak lucu, Cok. Iya. Oh, berarti, nah ini yang kayaknya netizen tuh nggak tahu, Gen. Bahwa sebenarnya kita nih sebagai pelaku komedi, kita sebenarnya pada saat menyampaikan materi kita di atas panggung, kita juga trial and error, ada eksperimen, kita coba kalau pakai formula ini gimana, pakai formula ini gimana. Dan sebenarnya lo lihat nih teman-teman, Regen yang seperti ini, itu adalah proses dari beberapa kali gagal dong. Iya, nggak langsung. Ditambah gue tuh, Cok, gue bikin materi ya, misalnya gue punya materi nih. Materi gue itu, misalnya gue punya materi tahun 2018. 2020, gue bawain tuh masih bisa lucu. Kenapa? Karena gue selalu update. Jadi tiap panggung tuh selalu ada tambahan impro, selalu ada tambahan sketsa, selalu ada tambahan what if gitu. Jadi gue selalu kayak gitu. Gue mau nanya, sebenarnya, Gen, kalau buat gue secara pribadi, kenapa marah-marah lo tuh menurut gue keren banget? Gini, marah-marah lo itu lovable. Karena kan marah itu kan sebenarnya secara sejatinya kan adalah emosi negatif. Dan tidak ada orang di dunia ini yang aku senang sekali dimarahin. Gak ada gitu. Dan entah gimana, menurut gue itu karunia sih buat lu bisa membuat marah-marah itu tuh menjadi lovable. Jadi kayaknya sih setahu gua ya, tapi nggak tahu. Coba nanti tolong lo klarifikasi. Setahu gua, hampir nggak ada orang yang salah paham dengan marah-marah lo, karena walaupun at the same time itu adalah energi negatif, tapi at the same time itu juga lovable gitu. Nah, pernah nggak tapi dalam satu momen marah-marah lo ini malah disalah mengerti oleh orang-orang yang menonton, padahal maksud lo nggak kesana gitu? Karena gini, Cok, gua tidak marah-marah. Maksudnya gua tidak nggak sedang marah gitu. Yang gue lakukan adalah ya gue stand up tapi nadanya tinggi gitu. Kalau misalkan dibilang gua marah, gua kan nggak pernah ngeklaim ya. Gua nggak pernah ngeklaim kalau gua tuh marah-marah di panggung, gua marah-marah gitu. Gua nggak ngeklaim, tapi yang menilai itu penonton gitu. Kenapa penonton bisa menerima dimarahin sama gua menurut mereka? Karena itu penilaian mereka marah-marah, sedangkan gua nggak marah ke mereka. Kalau marah tuh ya gua ya beda gitu, pokoknya beda lah. Itu tuh penyampaian gue, cara delivery gue. Jadi menurut gue
kenapa lu bilang lovable segala macem tuh, itu penilaian penonton aja, karena penilaian penonton yang menganggap kalau gue marah, sebenarnya mah kagak. Nah, gue ngegas, lebih tepatnya ngegas. Enggak, karena kalau menurut gue sih itu tuh sesuatu yang luar biasa, Gen. Karena maksud gue, formula marah-marah itu kan sebenarnya jauh sebelum lo menggunakan itu kan sebenarnya sudah digunakan oleh beberapa komedian lain gitu. Tapi tidak semua bisa melakukannya sebagus elu. Dan lu tuh adalah satu dari sedikit orang yang bisa mengeksekusi marah-marah ini dengan indah dan brilian gitu. Jadi ya, lu sih keren banget sih kalau menurut gua sih. Nah, kalau bisa cok. Tapi Gen, karena disengaja atau tidak disengaja kan sekarang kan marah-marah ini udah lekat sama lu. Ada nggak orang yang datang, terutama gini deh, terutama komika baru deh, orang-orang yang ingin meminta saran dari seorang Rigen yang sangat brilian. Terus dia nanya, Bang Rigen, gimana caranya marah-marah yang lucu? Pasti ada dong yang bertanya seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu, Gen? Maksud gue ya gimana tuh maksud gue? Itu ya, kalau ada formulanya, lu bisa kasih tips gitu mungkin? Kalau ada yang nanya kayak gitu ya kagak usah gue tanggepin, udah. Ya ngapain dia nanya, Bang marah-marah biar lucu gimana? Lu marah-marah lucu, lu kagak punya wibawa, goblok. Lu marah-marah lucu, lu kagak dihargain sama orang, sama anak-anak lu. Anak lu bandel, lu marahin, anak lu ketawa, lu seneng kayak begitu. Tapi lu, ini pertanyaan serius, mungkin kedengarannya kayak bercanda, tapi lu nggak pernah khawatir bahwa marah-marah itu, walaupun itu lu sebenarnya nggak marah ya, tapi kan marah-marah itu kan pakai energi kan, urat lu tetap ketarik dong di sini, supaya emosinya seril mungkin gitu. Tapi lu pernah khawatir nggak, itu bisa bikin jadi kayak darah tinggi, kolesterol gitu, apalagi lu juga badannya kan makin gemuk kan, gila. Iya, kagak sih gue kalau misalkan ditanya bakal khawatir apa kagak karena kan darah tinggi tuh karena emang tekanan, karena darahnya juga ngalirnya cepet tuh, karena emang entah apalah pokoknya bahasa medisnya kan. Kalau gue kan cuma ngegas doang, ngomongnya agak kenceng gitu. Ngomong agak kenceng kan juga nggak apa-apa, kan banyak juga orang yang ngomongnya ngegas juga kagak darah tinggi malah. Oke, Rigen, orang mencap lu sebagai komika yang suka marah-marah. Itu kan brand orang terhadap lu. Kalau lu dikasih kesempatan untuk naro brand yang lain, yang mungkin menurut lu lebih tepat, yang lebih menggambarkan lu selain marah-marah, apa kira-kira, Gen? Ini kan marah-marah ini kan ituan orang kan, maksud gua kan sebutan orang kan. Belum tentu juga lu secara pribadi, ya kalau udah terlalu banyak yang merasa seperti itu kan capek dong lo koreksi satu-satu. Lu setuju atau lo punya sebuah kata lain yang lebih cocok untuk menggambarkan lo nih sebenarnya komika yang seperti apa gitu? Nah, kalau gue tuh sebenarnya pengen ada dua kategori yang gue pengennya dikategorikan, dua komika itu. Gue pengen dikategorikan komika yang emang jago roasting. Itu yang pertama. Yang kedua, gue pengen dikenal sebagai storyteller. Gue tuh jago dalam bercerita gitu. Karena kalau lu denger materi gue semuanya tuh rata-rata gue bercerita gitu. Gue menceritakan ini, gue ceritakan ini, gue ceritain pengalaman gue begini, begitu. Jadi kebanyakan gue lebih seneng tuh dipanggil ya Rigen Storytelling gitu, atau Rigen Roasting gitu. Karena ya, namanya lucu banget, namanya Rigen Storytelling, Bang. Bukan. Ya daripada Rigen marah-marah mending Rigen Storytelling lah. Tapi kalau menurut lo secara pribadi, udah bisa nggak lo sebenarnya secara kualitas disebut sebagai Rigen Storytelling? Dan ini kan pendapat pribadi kan, nggak ada benar, nggak ada salah, jadi sah-sah aja. Tapi kalau menurut lo secara pribadi, lo udah sampai di level itu belum? Rigen si jago roasting atau Rigen si storytelling? Atau masih ada beberapa hal yang harus lo perbaiki atau lo tingkatkan lagi gitu? Kalau roasting sih gue ngerasa gue emang jago yang roasting ya. Terbukti dari beberapa panggung yang pernah kita kerjakan ya kan. Mulai dari roasting gue dari. Kalau menurut gua ini gue kasih tahu ke lu yang masih nonton di sini. Salah satu contoh ultimate, salah satu contoh nyata bahwa Rigen ini jago banget roasting. Gini, kita stand up komedian itu punya satu panggung yang kalau kita disuruh naik di sana, mendingan kita mati. Kenapa? Karena
Pasti kemungkinan tidak lucunya besar. Regen adalah salah satu orang, bahkan gue tuh kalau disuruh naik ke panggung tuh gak mau gitu. Regen adalah salah satu orang yang siap menjawab tantangan panggung-panggung ngeri. Kayak misalnya waktu itu di Antv itu yang apa ya, Gen ya? Yang Facebooker. Maksud gue, buat beberapa komedian tuh ngeri banget loh, Pak. Apalagi yang basicnya stand up komedian. Karena kan udah itu pakai apa namanya, dipandu gitu. Dan menurut gue pada saat Regen bisa survive bahkan lucu banget di panggung kayak gitu, itu sih kualitas lu udah gokil banget sih, Gen. Lu pernah stres sih waktu di Facebooker tuh, Gen? Kalau dibilang stres enggak, karena gue udah tahu panggungnya gitu. Gue maksudnya udah paham nih panggung gue bakal kayak gini nih. Ya gue mau nggak mau caranya ya gue beradaptasi gitu. Gue kan kalau lu tanya, gue di Facebooker roastingnya gimana? Roasting gue mah kagak bagus kalau di Facebooker gitu. Gue tuh roasting di Facebooker mah cuman biar rame doang gitu kan. Enggak. Karena roasting di Facebooker yang kita dapat responnya bukan ketawa tapi teriak. Iya. Gitu. Jadi gue cuman pengen ya roastingnya udah berteriak aja. Regen sombong banget. Kenapa gue dibilang sombong ya? Emang enggak nih. Kan tadi Coki nanya, netizen goblok. Kenapa dibilang sombong? Enggak, Gen. Nah, menurut gue sih lu tuh salah satu kisah sukses dari stand up comedy itu sendiri sih. Dan semua karir lo sejauh ini sih menunjukkan bahwa memang kesuksesan lo itu terjadi bukan hanya karena kebetulan, tapi memang ada yang pertama usaha yang luar biasa dari diri lo sendiri, dan memang di backup juga usahanya dengan ya skill yang mumpuni gitu. Karena kan percuma Anda berusaha tapi kalau tidak berskill ya tidak sukses juga. Ya dan, itu tuh kayak kayak penonton kayak Topan Pria berak dong kan, lihat kan tolol kan, orang lagi live disuruh berak tuh. M Setiawan, siul anjing dong, siul anjing gimana? Lu aja, lu nggak usah siul anjing, lu selfie juga kelihatan itu anjing tuh. Oke, Gen, pertanyaan terakhir, Gen. Dari apa yang sudah lo capai selama ini, entah lu menganggapnya bahwa ini adalah berkah atau ini adalah hasil kerja keras lo, pokoknya dari apapun yang sudah lo capai selama ini, kira-kira what next, Gen?